Hai FLC Family, welcome home and welcome to Forward Living Church. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan FLC Family hari ini. Bersama saya Novel, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Seberapa banyak FLC Family yang bersuka cita untuk merayakan Our Sunday Christmas Celebration dengan tema Be His Echo yang akan diadakan pada hari Minggu 22 Desember jam 10.30 pagi dan jam 4 sore di Pio 3, ruangan Duta 1 dan Duta 2. Pakai kesempatan baik ini agar kita bisa merayakan Natal bersama orang-orang yang kita kasihi. So, ajak teman, saudara, keluarga, dan kerabat untuk merayakan Natal bersama, menikmati kasih Tuhan, dan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Dalam menghadapi dan melewati pergumulan kehidupan, FLC Family tidak sendirian. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, tim FLC Prayer dengan senang hati akan membantu dan mendukung Anda dalam doa, atau Anda juga bisa mengisi form doa yang tersedia di area Home Lounge. Bagi FLC Family yang ingin melihat kembali FLC Sunday Service setiap minggunya, FLC Family dapat menyaksikannya di YouTube channel Forward Living Church. Satu informasi tambahan untuk FLC Family. Tidak ada ibadah pada hari Minggu 29 Desember 2024 dan kita akan berjumpa kembali pada ibadah perdana FLC di tahun 2025 pada hari Minggu 5 Januari. Jika Anda membutuhkan informasi tentang pelayanan dan kegiatan gereja, Anda bisa mengunjungi Home Lounge atau Anda juga bisa menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau Anda juga bisa terhubung dengan Instagram FLC @forwardlivingchurch. Saat ini kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Saat ini, mari kita siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, serta mencatat kebenaran firman Tuhan agar kita memiliki kehidupan yang bersinar dan berdampak. Happy Sunday and God bless you! Jemaat FLC, apa kabarnya nih hari ini? Warm welcome. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu nih. Nama saya dengan Monica. Siang hari ini saya mau sedikit sharing ya tentang kehidupan saya. Kebetulan saya juga sudah lumayan lama ya berjemaat di FLC. Dulunya itu kita masih beribadahnya di Mall Ciputra nih. Mungkin ada beberapa dari kalian juga awalnya juga beribadah dari Mall Ciputra. Saya juga pertama kali mulai pelayanan juga awalnya itu di Mall Ciputra sebagai usher atau di welcome ministry. Jadi sudah cukup lama lah ya istilahnya saya udah mulai pelayanan. Puji Tuhan sih karena kita kan sebagai orang percaya sekali lagi kan tujuan kita untuk melayani bukan dilayani. Jadi saya banyak belajar sih sebagai usher atau pelayanan di gereja karena saya benar-benar dibentuk gimana sih cara kita menghadapi setiap masalah atau persoalan yang kita hadapi. Karena kebetulan kan saya bekerja di marketplace yang bertemu dengan banyak orang. Jadi
saya tuh benar-benar dilatih gimana sih kalau misalnya kita dikecewakan sama orang lah, diomongin orang dari belakang lah, atau hal-hal seperti itulah. Gimana cara kita untuk menanggapi sebagai anak Tuhan supaya kita bisa kita mempunyai hati yang cukup berbesar hati lah. Bahwa setiap orang kan karakternya mungkin gak cocok dengan kita atau apapun itu. Tapi kita diajarkan untuk yang penting kita fokus ke Tuhan, bukan kepada orang-orang sekitar. Dan saya juga merasa di awal-awal saya pelayanan itu saya melihatnya begini loh. Pada saat saya pertama kali pelayanan, saya melihat bahwa orang-orang yang melayani itu memiliki kadar kerohanian yang lebih tinggi daripada saya. Karena pada saat itu kan saya baru pertama kali join pelayanan. Jadi waktu itu saya merasa ada satu volunteers yang bilang saya begini. Ingat ya Mon, nanti pada saat kamu pelayanan, kalau nanti kamu dikecewakan, jangan kecewa. Lihat Tuhannya aja. Jadi waktu itu sih saya belum ngerti ya maksudnya apa, kenapa lihat Tuhannya aja ya. Toh bukannya orang-orang yang pelayanan itu harusnya memiliki hati yang kayak Tuhan lah gitu kan. Yang mungkin mereka juga ya kalau kita lihat kayak orang-orang kudus lah ya istilahnya begitu. Tapi ternyata setelah saya masuk ke dunia pelayanan, mungkin sayanya juga lagi bete atau apa. Kadang-kadang kayak, kok gitu ya omongannya gitu kan. Tapi ya udahlah, saya belajar banyak bahwa ya inilah dunia pelayanan ataupun marketplace itu sebenarnya intinya sama. Karena kan kita masih manusia dan ada kedagingan di dalam kita. Jadi gak mungkin lah setiap orang itu sempurna. Jadi dari kitanya sendiri yang gimana, harus merespon. Yang saya belajar adalah bagaimana kita merespon hal-hal yang bisa kita handle. Jadi kalau misalnya emang kita jalannya sudah benar dan sudah baik, kalau ada orang yang gak baik sama kita, ya udah gitu loh. Jadi gak usah terlalu dipikirin lah. Karena saya jujur adalah salah satu orang yang lumayan cukup overthinking orangnya. Jadi kalau ada orang jahat ke saya atau gimana ke saya mikir, kenapa ya? Padahal saya biasa aja loh ke dia. Tapi kok dia begitu ya ke saya gitu kan. Jadi saya belajar untuk ya udahlah orang mau seperti apa ke kita, yang penting kitanya sendiri yang baik sama mereka. Jangan sampai kita yang jahat, dan itu kan bukannya hal yang baik juga ya gitu loh. Jadi saya banyak bersyukur lah karena pada saat saya beribadah pada saat itu namanya masih Rahmat Immanuel Ministry. Jadi saya banyak dikuatkan lah melalui gereja ini. Saya belajar untuk tertanam dan bertumbuh bersama-sama gereja ini. Walaupun waktu itu pada saat itu kita sempat beberapa kali pindah tempat, tapi saya kembali ada rasa apa ya, kayaknya ini adalah tempat saya untuk bisa bertumbuh dan tertanam. Jadi saya kembali lagi ke gereja ini walaupun pada saat itu saya sempat vakum dari pelayanan cukup lumayan lama karena kesibukan saya juga bekerja. Jadi saya bekerja sebagai marketing consultant di mana hari Minggu itu saya diharuskan untuk bekerja. Jadi terkadang saya nggak bisa ikut ibadah ataupun pelayanan. Jadi kayak waktu itu sempat ya udahlah, saya mungkin vakum dulu dari pelayanan karena saya fokus untuk di pekerjaan saya. Dan pada saat itu saya kembali ke pelayanan itu. Jadi waktu itu kan kita sempat kena COVID ya, pandemi. Jadi semuanya itu kan bersifatnya online. Gereja online, apapun itu online. Jadi pada saat gereja kembali sudah bisa onsite, waktu itu saya ingat di Soho ya kalau nggak salah. Jadi saya saya ke gereja. Waktu itu saya juga sempat ketemu Pastor Josh sama Sister Alena. Waktu itu di Pacific Place, saya nggak tahu nih Pastor Josh masih ingat apa enggak. Saya ngobrol-ngobrol sama beliau, saya bilang aduh Pastor kayaknya mau balik lagi pelayanan deh. Kangen nih udah lama gak pelayanan, udah gitu juga passion. Saya juga udah lama gak passion. Akhirnya Pastor Josh ngenalin saya sama Cimei untuk kembali ke passion. Kemudian saya juga waktu itu dengar di Soho ada announcement bahwa gereja akan pindah ke Pondok Indah pada saat itu. Saya bilang sih ke Susi waktu itu, Sus kalau memang nanti gereja butuh orang untuk pelayanan bolehlah saya bantu-bantu. Jadi pada saat itu saya memang mikirnya bantu-bantu dulu lah, kayaknya takutnya nanti kalau saya bilang tiap minggu saya bisa pelayanan, tiba-tiba saya nggak pelayanan kan saya juga nggak enak sama yang lain. Jadi waktu awal gereja pindah ke Pondok Indah, saya itu sifatnya hanya bantu-bantu dulu, tapi sekarang puji Tuhan udah mulai rutin pelayanan kembali karena saya merasa bahwa pelayanan itu menguatkan saya lah.
Karena saya bertemu dengan begitu banyak orang, jadi saya merasa bahwa saya butuh dikuatkan karena Tuhan tuh udah begitu baik sama saya. Ini saatnya saya untuk bisa orang-orang di sekitar saya bisa merasakan itu juga gitu loh, bahwa Tuhan ini udah baik nih sama saya. Saya ingin bisa juga orang-orang di sekeliling saya tuh merasakan kebaikan Tuhan. Karena selama ini juga pastilah nama juga manusia, kita pasti mengalami masalah. Baik itu di keluarga, mungkin financial ataupun kesehatan, apapun itu pasti kita semua pernah terkena masalah. Tapi puji Tuhan, Tuhan tuh selalu nguatin saya, selalu kasih saya mungkin dengan cara-cara yang tidak terduga yang bisa kita pikirin. Tapi Tuhan tuh selalu kayak memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan itu bukan hal yang cuma kayak quotes atau caption aja ya, tapi memang saya merasanya seperti itu. Jadi pada saat saya mungkin mengalami financial problem misalnya, tiba-tiba adalah yang bantu. Atau mungkin kok saya kayaknya hari ini lagi agak sedih ya, cuma kok adalah orang-orang di sekeliling saya yang bisa kasih saya support dan bantuan. Jadi saya merasakan bahwa Tuhan tuh udah begitu baik terhadap saya dan keluarga saya. Jadi waktunya lah untuk biarkan orang-orang yang di sekeliling saya juga bisa merasakan kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam hidup saya. Karena kalau saya cuma mengandalkan kekuatan sendiri, saya 100% yakin saya nggak bisa berdiri di sini pada hari ini. Karena saya adalah salah satu tipikal orang yang kalau kena masalah, saya cukup down banget. Makanya itu saya puji Tuhan sih, saya juga ikut passion di gereja ini. Jadi sama-sama dikuatkan lah di kelompok passion itu. Karena kita tahu bahwa kita ke gereja itu cuma di hari Minggu. Sedangkan kita menjalani sisa harinya itu kan cukup penuh dengan tantangan ya. Jadi kalau boleh saya ingin mengundang kepada jemaat-jemaat FLC Family sekalian. Kalau misalnya memang belum bergabung di passion, boleh nanti selesai ibadah jangan langsung pulang. Mungkin nanti ke belakang dulu ke home lounge, jadi mungkin nanti bisa tanya-tanya mengenai informasi mengenai passion. Dan bagi jemaat-jemaat yang baru pertama kali hadir di siang hari ini juga warm welcome, selamat datang. Semoga di ibadah siang hari ini jemaat sekalian bisa mendapatkan suatu hal yang bisa dibawa pulang dan menjadi kekuatan baru nantinya untuk seminggu ke depan. Dan juga mungkin mau tahu informasi lebih lengkap lagi mengenai gereja ini juga kita ke belakang nanti selesai ibadah kita kenalan lah satu sama lainnya. Jadi jangan buru-buru pulang. Jadi kalau nggak kenal satu sama lain takutnya nggak sayang nih. Jadi mungkin nanti setelah ini kita ngobrol-ngobrol di belakang karena kita tuh ingin mengenal jemaat-jemaat sekalian lebih dekat lagi. Apalagi ya, oke, aku juga mau mengundang untuk ibadah Natal perdana nih kita di Pondok Indah ini tanggal 22 Desember. Jadi kita ada 2 kali ibadah jam 10.30 dan jam 4 sore. Jadi jangan lupa ajak semua teman-teman, saudara untuk datang beribadah di tanggal 22 Desember nanti. Itu aja sih yang aku mau sharing. Semoga bisa ada sesuatu hal yang bisa didapatkan oleh jemaat FLC sekalian. Dan sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kita sama-sama satukan hati, kita berdoa supaya apa yang disampaikan oleh Pastor Debbie hari ini juga bisa menjadi kekuatan baru dalam hidup kita. Oke teman-teman, yuk kita berdoa. Selamat siang Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu yang telah kami rasakan selama seminggu ini Tuhan. Kami semua bisa duduk sehat tanpa kekurangan satu apapun Tuhan di gereja pada hari ini. Biarlah ibadah pada hari ini juga bisa menjadi kekuatan baru Tuhan. Setiap kami yang mungkin datang mengalami persoalan hidup Tuhan, apapun itu, Kau memberikan kami jalan keluar, kekuatan dan kesabaran Tuhan. Ajar kami untuk berserah penuh Tuhan dan yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu ada di samping kami Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah ibadah pada siang hari ini juga bisa berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kau tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Kau jauhkan kami dari hal-hal yang bisa membuat kami tidak menjadi konsentrasi Tuhan. Biarlah selama beberapa jam ke depan kami hanya fokus kepada diri-Mu saja Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Biarlah ibadah pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat siang Forward Living Church. Shalom. Boleh tengok kanan kiri, kasih senyuman yang terbaik. Welcome home. Sama-sama yuk
kita bangkit berdiri. Biarlah hari ini pujian penyembahan kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Come on. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bersama bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus Sang Ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Amin, Kau Raja mulia. Thank you Jesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Biar bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah semua, permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus Sang Ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia, permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus Sang Ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Biar segenap yang bernafas memuji Tuhan, namamu dimuliakan, Raja di atas segala raja. Angkat suara. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus Sang Ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia, permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus Sang Ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Thank you Jesus. Raja kita Allah yang mulia. Amin. Haleluya. Biarlah setiap kita di tempat ini bersorak-sorak lebih lagi buat Tuhan Yesus. Kita mau angkat pancinya. Hanya nama Yesus yang berkuasa di tempat ini. Come on. Boleh kasih yang terbaik buat Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Dengan iman, come on. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi, come on, katakan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju dengan iman, maju, nyatakan kuasanya. Kau yang beri kami kuasa. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bersorak Tuhan, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh.
bersukacita siang hari ini. Yes, come on, lebih lagi nyatakan pujian syukurmu dengan hati yang bersuka. Yes. Biar Tuhan disenangkan, come on. Bersama. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, ya sungguh baik, sebab Tuhan baik. Mari menari buat Tuhan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, yeah. Sebab Tuhan baik, amat baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Renungkan kebaikan Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung ini pujiannya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Tuhan baik, yang kekal, sebab Tuhan baik, yang sungguh baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sungguh baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kau sungguh baik. Mari Evansi bersama katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Nyatakan dengan syukur, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saya mau dengar cuma Tuhan saja sama-sama. Sebab Tuhan baik, selamanya dia sungguh baik buat hidup kita. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Akui kebaikannya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sekali lagi, lebih keras buat Tuhan. Come on. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, kami bersyukur Tuhan. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah
tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi, lebih keras buat Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Mari dengan sukacita, dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Oh, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. boleh lambaikan tangan buat Tuhan. Dan cintaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Oh, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai ku naikkan pujian, haleluya. Saya nyanyi bagi Dia. Come on, come on. Oh, nyanyi lebih lagi bersama. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Amin. Puji Tuhan. Saudara dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Biarlah sejauh ini setiap hati kita sudah dipenuhi dengan sukacita yang baru. Amin. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kita bisa ambil saat teduh sejenak. Kita semakin fokuskan penyembahan kita, fokus kita. Dan biar Tuhan kasih pengertian yang baru dalam setiap penyembahan kita. Dan saya rindu biarlah hadirat Tuhan. Saya berdoa biarlah hadirat Tuhan siang hari ini bertahta, berkenan atas setiap kami dan melingkupi setiap kami di tempat ini. Engkau Tuhan yang ditinggikan di tempat ini ya Tuhan. Engkau sungguh nyata, Engkau yang kami percaya. Janjimu yang kami pegang Tuhan. Kuasamu yang kami percaya. Thank you Jesus. Boleh naikkan syukurmu buat Tuhan. Nyatakan terima kasih. Nyatakan terima kasih buat Tuhan. Sungguh Dia Allah yang menolong. Sungguh Dia Allah perisai yang kokoh di setiap kehidupan kita. Thank you Jesus. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood. Is more than enough.
This is my song, praising my risen King and Savior all day long. Singing, I trust in God. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in you, God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. He will never fail. Thank you, Jesus. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Oh yes, He will never fail. One more time, sing glory to God. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior. Mari berserah sama Tuhan. Nyatakan, He will never fail. He will never fail. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, nyatakan, I trust in God, my Savior, the one, oh yes, He will never fail. He
tak pernah gagal sedikit pun di hidupmu. Hanya Engkau, Dia selalu ada. That's why I trust Him. Only You, God. Hanya Kau Allah, Raja Anak Domba Allah. Nama yang kami percaya. Thank you Jesus. Karabaya shananam. Apapun di hidup kami Tuhan, kami percaya satu nama Yesus. Hanya nama Yesus yang sanggup memulihkan setiap kami ya Tuhan. Hari ini kami datang dengan penuh penyerahan di hadapan Engkau. Kau Allah yang kudus, kuasa-Mu tak terbatas di hidup kami ya Tuhan. Thank you Jesus. Holy, holy, holy are You Lord. Holy, holy, holy are You Lord. The elders and angels bow, redeem, worship You now. Holy, holy, holy are You Lord. Holy, holy, holy are You Lord. Holy, holy, holy are You Lord. The elders and angels bow, redeem, worship You now. Holy, holy, holy are You Lord. Thank you, Jesus. Holy, holy, holy are You Lord. You are holy, 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 holy are You Lord. The elders and angels bow, redeem, worship You now. Holy, holy, holy are You Lord. Boleh angkat kedua tangan membuat Tuhan nyatakan. Holy, holy, holy are You Lord. Holy are You Lord. Holy, holy, holy are You Lord. You are holy. The elders and angels bow, redeem, worship You now. Holy, holy, holy are You Lord. One more time, sing out to God. You are holy. Holy, holy, holy are You Lord. Holy, holy, holy are You Lord. The elders and angels bow, redeem, worship You now. Holy, holy, holy are You Lord. Holy, holy, holy are You Lord. Holy, holy, holy are You Lord. The elders and angels bow, redeem, worship You now. Holy, holy, holy are You Lord. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik hanya untuk Yesus. Puji Tuhan. Warm welcome di FLC. Saya berdoa biarlah ibadah ini bukan hanya pengalaman,
atau ritual mingguan kita. Tapi kami yang melayani di sini berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu teman-teman, ibadah kedua jam 1.30 ini Anda semua mengalami perjumpaan pribadi yang baik dengan Yesus. Karena kami percaya itu yang kami siapkan bakal dalam persiapan kami untuk kiranya Tuhan berkenan untuk tahun yang baru di depan. Tuhan sudah siapkan satu tema baru untuk 2025. Tapi hal yang baik yang Tuhan titipkan kepada kami semua untuk diingatkan bahwa semakin kita berjalan tutup tahun, jangan berhenti kobarkan semangat antusiasme untuk mencari Tuhan. Firman Tuhan tuh pasti digenapi, segala sesuatu gak bakal lebih baik. Jadi gak salah untuk Anda mengambil keputusan datang beribadah kepada Tuhan. Karena datang ke Tuhan tuh gak pernah sia-sia. Saya berdoa saudara punya cara yang baik, Anda dan keluarga Anda menutup tahun ini mencari Tuhan. Dan bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Kasih ruang, kasih waktu dan ketekunan. Tentunya kita semua mau untuk bisa menyeberang ke tahun depan. Tapi justru di momen-momen seperti ini, perhatikan lebih baik. Jaga pace kecepatan kehidupanmu. Supaya akhir tahun ini jangan ada yang tergesa-gesa, jangan ada yang terburu-buru. Tapi biarlah benar-benar kalau Tuhan berkenan sampai tahun ini selesai, kita dan keluarga kita tidak ada menyembah Tuhan yang lain. Hanya satu Tuhan yang diandalkan. Satu nama Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Hanya Tuhan yang hidup bagi kita semua. Siang hari ini Tuhan mengutus hambanya, Ibu Debbie, Pak Daniel, untuk melayani kita semua. Dalam beberapa menit ke depan, saya mengajak Bapak Ibu dengan penuh sopan santun. Terima firman Tuhan. Terima firman-Nya. Nggak ada yang lebih kuat daripada firman Tuhan. Dan saya percaya sebagaimana kami semua diberkati tadi pagi, siang ini Anda akan menerima berkat yang lebih luar biasa lagi. Anda siap terima firman Tuhan? Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kita sambut hambanya Pastor Debbie Bashir. Thank you Ibu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan masih beri kami nafas kehidupan untuk kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Karena itu Tuhan, kami buka hati kami untuk Tuhan berbicara. Sampaikan isi hatimu, urapi hamba-Mu ya Roh Kudus. Karena tanpa pengurapan Roh Kudus-Mu semuanya tidak ada apa-apanya. Kami buka hati dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya, puji Tuhan. Siapa yang berlibur? Akhir tahun ini ada liburan? Puji Tuhan. Yang tidak berlibur juga puji Tuhan ya. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang ajaib. Iya. Tema dari gereja hari ini bulan-bulan ini adalah dijangkau dan menjangkau. Ya, siapa yang sudah dijangkau di sini? Angkat tangan. Ya, siapa yang sudah menjangkau? Ya, ada yang sudah dijangkau tapi belum menjangkau loh Pak ya. Kita bersyukur Tuhan itu sudah melawat kita, menjangkau kita dan kita bisa menerima Dia. Dan tugas kita adalah untuk membawa orang lain juga untuk ketemu Tuhan. Karena ketika kita ketemu Tuhan, maka Tuhan itu Tuhan yang dapat melakukan segala hal di hidup kita. Kita gak bisa berjalan tanpa Tuhan, kita gak bisa melakukan semua hal tanpa Tuhan. Ya, dan hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan. Saya selalu bilang saudara, orang-orang yang hidup menghormati Tuhan, ya merekalah yang akan melihat penyertaan, pembelaan Tuhan ya. Karena itu biar tahun depan itu kita mau terus hidup menghormati Tuhan. Kita baca bersama dari satu kisah dalam Alkitab tentang seorang wanita ya. Dari Yohanes pasal yang keempat, di sana judul perikopnya percakapan dengan perempuan Samaria. Saudara, semua yang ditulis di Alkitab itu bukanlah secara kebetulan, karena pasti ada nilai yang harus kita ambil dan kita pelajari. Ya, ayat yang pertama saya baca, kita baca sama-sama yuk. Yohanes pasal yang keempat. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea.
Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Amin, saudara. Kita lihat di sini bahwa ada satu kisah di Alkitab ketika Yesus itu dalam perjalanan. Saya itu belajar ya, Yesus sama murid-muridnya dulu itu kok kayaknya kayak kurang kerjaan ya. Mereka tuh jalan loh dari satu kota ke kota yang lain, ke kota yang lain. Kalau kita pikir ngapain coba? Kalau orang dunia melihat ngapain coba itu orang-orang begitu. Tapi ada satu kerinduan di hati mereka hanya untuk menjangkau jiwa loh. Ya, dan mereka membayar harga. Saya tuh kalau ke Israel selalu lihat, ini gila loh, mereka berjalan tuh dari sini ke sini, dari Nazaret ke Yudea, dari sini ke sini. Lalu Yesus ya enggak naik bus loh. Ya, enggak naik motor besar juga. Enggak. Ya. Juga mereka ya enggak naik Alphard, enggak naik Mercy. Ya, tapi mereka berjalan kaki. Coba saudara dari Pondok Indah suruh jalan ke Mangga Besar. Mau enggak? Mau? Mau atau enggak? Ya, tapi kan sekarang udah ada mobil Bu, ngapain kita jalan kaki? Ya enggak apa-apa lah, napak tilas sebentar ya, untuk bisa merenungkan. Tapi kalau kita mencoba membayangkan, saya itu mencoba membayangkan, ya saya pikir-pikir ya itu, ya kita saja sekarang belum tentu mau begitu. Ya, peristiwa Natal ketika Maria dan Yusuf, mereka itu sudah enak-enak di Nazaret, hamil. Lalu ketika hamil besar, tiba-tiba Kaisar menentukan untuk ada sensus penduduk. Dan sensus itu harus dilakukan di kampung tempat kelahiran. Jadi harus pulkam. Maria dan Yusuf dari Nazaret harus pulang ke Yudea di Bethlehem. Ya, itu kampungnya Daud. Itu dari Yusuf berasal dari sana. Saya pikir-pikir gini, melakukan kehendak Tuhan itu ribet ya. Ribet loh. Maria itu mengandung Sang Juru Selamat, Tuhan yang punya langit, yang punya bumi, yang punya segalanya. Dan ya bayangkan dalam keadaan hamil tua, tiba-tiba ada sensus penduduk dilakukan oleh Kaisar. Dan itu menyebabkan mereka tidak mau harus pulang karena ini pendataan kembali. Lalu dalam keadaan perut hamil itu, saudara, Nazaret ke Yudea itu 150 kilo. Kalau naik motor berapa jam itu Pak Yosua? Iya, Bapak kan anak motor nih ya. Makanya memang gembala Jakarta Selatan itu harus begini ya. Culture gitu ya. Itu 3 jam kali ya naik motor. Iya, kalau naik mobil saya sama suami 2 jam lah ya. 2,5 jam. Kalau ndak berhenti juga di toilet. Ya, itu kalau jalan kaki untuk wanita kayak saya yang perkasa ini, biasa aja kelas. Itu bisa 1,5 hari. Jalan ke Bandung. Kan orang gak mungkin jalan terus toh 1 hari 24 jam, saudara jalan terus. Yuk mati. Emang kita ini kuda yang gak bisa istirahat.
Ya istirahat. Jadi kalau sehari itu 24 jam, 7 jam lah buat jalan. Ya, dan kalau seperti saya, ya diperkirakan 1 hari sampai 1,5 hari. Tapi untuk wanita yang hamil besar, ya dia itu bisa jadi 2 sampai 3 bahkan 4 hari loh. Karena kan jalannya nggak kayak jalan Pondok Indah sini. Tuh batu-batu, naik gunung turun gunung, ya kadang-kadang harus melorot, ya. Dan saya pikir-pikir, ya gila ya, maksudnya itu memang gila secara manusia. Ini kan dia hamil anak Allah loh. Bukankah kita sering berkata, Tuhan kalau ini kehendak-Mu, lancarkan semuanya. Ya apa ya? Ngaku. Kita perintah-perintah Tuhan, kalau ini kehendak-Mu Tuhan, lancarkan. Coba kalau Maria Yusuf berkata, Tuhan lancarkan. Tiba-tiba mereka nggak usah jalan gitu. Tuhan bilang, hai Maria, kau harus sensus. Tunggu di situ. Nanti ada mobil Alphard jemput kau. Karena yang kau hamil itu adalah anak ilahi yang maha kuasa. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi kan tidak. Dia tetap jalan. Kalau saudara jadi Maria, kira-kira ibu-ibu yang hamil, ya, lagi hamil 9 bulan suruh jalan 2-3 hari, mau enggak ibu-ibu? Jujur, yang wanita ngomong, mau enggak? Ya makanya namamu bukan Maria. Karena Tuhan tahu kau tidak mau, pasti kau tidak mau kau ini. Sudah kelihatan dari wajah-wajahmu. Kau tidak mau menderita hidupmu. Menderita sedikit kau sudah keok, ya. Beda sama Maria. Ya, Maria itu mau menderita. Tiba-tiba ketika sampai di Bethlehem, Alkitab berkata mereka tidak dapat penginapan karena itu lagi sensus. Jadi mungkin semua orang pulang, penuhlah penginapan, penuh. Dan sakit melahirkan menimpa Maria. Dan itu kan, ya kalau sakit melahirkan itu kan tidak bisa ditunda toh. Apalagi yang lahir normal. Ada di sini ibu-ibu yang merasakan lahir normal. Oh ya, ibu gembala lahir normal ya. Luar biasa loh. Saya juga lahir semuanya normal. Ya, kalau lahir normal itu enggak bisa ditunda, enggak bisa diatur. Enggak bisa. Beda kalau zaman sekarang kan semua wanita itu kayaknya mereka tuh tanya, "Ibu dulu semua normal ya?" Iya. Berapa kilo, Bu? 3,5 semua. Bisa ya, Bu? Bisa. Pertanyaan sekarang, gadis-gadis sekarang katanya, enggak bisa. Kamu kenapa enggak bisa lahir normal? Kata dokter pinggang saya kecil, padahal badannya gede banget. Saya itu tanya, saya lihat kamu gede banget nih, kok dari mana kecilnya? Di dalam Bu, enggak kelihatan. Pret. Alasan ya. Padahal enggak mau berjuang, dari situ sudah terlihat. Ya, enggak mau nahan sakit, enggak mau berjuang. Tapi namanya kalau melakukan kehendak Tuhan itu, kalau sudah waktunya keluar, ya keluar, enggak bisa ditahan. Saya dulu waktu mau melahirkan, saya sudah sakit perut, sudah naik di tempat tidur. Suster, sudah mau lahir. Belum ibu, tunggu dokter datang. Ibu jangan ngeden-ngeden loh, nanti malah luka loh. Sus, yang melahirkan itu saya atau kau? Ibu harus nurut ya. Jangan kepala batu, dokter belum datang, ibu tunggu. Saya disuruh tunggu, udah sakit perut setengah mati, saya tahan saudara. Iya, suster udah mau lahir, suster belum. Dalam hati saya ini daripada saya yang mati, ya akhirnya saya, ya udahlah saya udah gak peduli sama dokter, saya gak peduli sama suster. Itu anak kalau mau keluar gak tunggu dokter datang. Emang kalau dia keluar, dokter mana? Gak ada masuk lagi gitu? Kan kagak. Jadi saudara, saya dimarahin terus sama susternya. Akhirnya saya bilang, suster, saya mau lahir. Saya ngeden di situ. Susternya kaget. Ya ampun, kepalanya udah di luar. Makanya saya bilang saya udah mau lahiran. Akhirnya enggak tunggu dokter. Anaknya keluar. Ya saudara bisa bayangkan Maria itu loh. Sampai di Bethlehem gak ada penginapan, yang mereka dapat hanya kandang.
Kandang loh. Kalau itu kan kehendak Tuhan, kan Tuhan bisa bilang, Maria, Sang Juru Selamat Tuhan sudah mau lahir. Memang tidak ada penginapan, tapi kau berdiri di situ 5 menit, akan ada orang kaya jemput kau pakai Mercy. Dia akan bawa engkau ke rumahmu dan engkau akan melahirkan di kamar yang mewah. Zaman itu sudah ada orang kaya? Ada, banyak. Tapi Tuhan tidak lakukan itu tuh. Maria dan Yusuf harus membayar harga lahir di kandang yang bau, yang penuh kotoran, yang hina, bahkan anaknya cuma ditaruh di palungan. Dan mungkin waktu itu mereka juga nggak tahu itu sudah mau lahiran. Kan hari itu belum ada dokter, belum ada USG kan? Nggak tahu. Untuk melakukan kehendak Tuhan tuh memang nggak gampang, saudara. Tuhan suruh kita ini menjangkau jiwa-jiwa. Kalau itu kehendak Tuhan kan. Nah kalau kita mau menjangkau jiwa-jiwa dan kita nggak mau bayar harga ya nggak bisa. Nggak bisa. Kita harus mau bayar harga mungkin lewat penderitaan kita. Udah gitu akhirnya anak itu lahir. Gembala-gembala dikasih tahu, orang Majus dikasih tahu, orang Majus datang. Ketika mereka pulang, Alkitab dengan jelas berkata, malam itu ketika Yusuf sedang tidur, Tuhan berfirman kepada Yusuf, Yusuf bangun, ambil anak itu dan ibunya, larilah ke Mesir. Karena Herodes sedang mencari anak itu untuk dibunuh. Dan Alkitab berkata malam itu juga Yusuf ambil anak kecil itu dan istrinya. Dan mereka keluar pergi ke Mesir. Sekali lagi mereka pergi naik kagak, jalan kaki. Menderita, saudara. Kan kalau itu kehendak Tuhan, kan saya tuh pikir-pikir ya, aduh kalau saya jadi Maria sih gini, Tuhan, kenapa sih enggak engkau berfirman nih Yusuf, Herodes memang berusaha mengejar engkau. Tapi kau enggak usah lari Yusuf, tenang di situ. Karena malam ini juga aku akan bikin Herodes kena serangan jantung dan mati. Lebih enak itu enggak? Dan menurut saudara Tuhan bisa enggak melakukan itu? Seneng banget dia ngomong bisanya. Untung saudara bukan Tuhan ya. Kalau saudara Tuhan dan saudara Pites itu Herodes dari dulu. Tapi kita mungkin bertanya kenapa Tuhan izinkan tekanan, penderitaan ketika mau melakukan kehendak Tuhan itu ada. Dan dia gak ambil gitu Herodes. Kadang juga kita bilang nih suamiku ini jahat banget, kok gak mati-mati ya. Jangan kau harapkan suamimu mati ibu-ibu. Ya karena Tuhan bilang orang jahat tuh lama matinya. Itu sesuai firman Tuhan. Karena Alkitab berkata Tuhan itu tidak berkenan pada kematian orang fasik, tapi pada pertobatannya. Jadi ibu-ibu kalau kau doakan suamimu biar cepat mati, tidak mati-mati dia. Karena Tuhan mau dia amin. Ada ibu-ibu suami saya itu selingkuh terus, Bu Debbie doakan Bu. Iya sudah, saya doakan terus. Doanya gimana? Tuhan cabut nyawanya. Nah ini, ya, jadi kayak Maria kalau mau berdoa Tuhan Herodes malam ini cabut nyawanya. Daripada aku lari-lari loh. Cuma berhadapan dengan satu orang Herodes ini, ngapain sih bikin susah Maria dan Yusuf yang lagi hamil Yesus gitu? Bener nggak? Seringkali kita kan berkata begitu kan? Ya saya juga dulu, kenapa sih Tuhan saya harus diusir dari rumah? Ya gara-gara saya terima Yesus kan lebih gampang Tuhan ubah hati papi saya, otaknya dalam nama Yesus berubah gitu. Terus saya bilang, Debbie kamu jadi Kristen, enggak apa-apa anakku ya. Sekolah pendeta sana papi bayari. Nggak bisa nggak Tuhan bikin begitu? Sangat. Tapi kenapa Tuhan nggak bisa? Karena semua itu ada rencana Tuhan. Dan setiap proses yang kita alami, setiap proses yang kita jalani itu saya yakin saudara ada kehendak Tuhan di dalamnya yang kemudian itu akan menjadi modal kesaksian untuk saudara bisa menjangkau banyak orang. Amin. Jadi ternyata berita Natal itu memang bukan berita sukacita ternyata. Karena saya kemarin tuh sedih saudara, Natal saya tuh gak sempat beli baju baru. Padahal saya sudah niatkan loh. Ya, dari awal-awal November saya harus beli baju nih karena saya pelayanan Natal kan banyak tuh.
Apalagi kan buat YouTube, masa baju Natal tahun lalu? Makanya jemaat tuh banyak, Bu Dewi tuh gak ganti-ganti baju ya. Kenapa? Ibu khotbah pakai itu lagi loh, itu lagi loh, itu lagi. Tapi dia gak pernah ngasih saya baju. Itu namanya iman tanpa perbuatan. Adalah mati gitu ya. Nah kemarin tuh saya sempat sedih. Ya, waduh akhirnya sudah datang jadwal. Pertengahan November sudah Natal saya di Freeport. Setelah itu gak istirahat, Natal di Malaysia, di mana keliling Natal terus. Ya sampai hari ini memang gak sempat beli baju. Bukan gak ada duit. Maaf, saya ada duit. Cuma gak ada waktu. Makanya kadang-kadang orang itu biar kaya ya, kalau gak ada waktu tuh ngeri loh. Ya ngeri loh. Sampai mau menikmati uangnya aja gak sempet. Sombong ya. Bertobat. Enggak, bukan gitu. Maksudnya ya gitu. Terus akhirnya saudara, saya ketika persiapkan khotbah Natal, yang saya dapatkan itu tentang ini terus. Karena kebetulan tema Natal besar dari PGI kalau nggak salah, pergilah ke Bethlehem toh. Nah pergi ke Bethlehem itu apa? Penderitaan itu loh. Melakukan kehendak Tuhan itu bayar harga. Tapi kalau Maria dan Yusuf tidak lakukan itu, maka nggak ada orang bisa diselamatkan loh. Tuhan bisa nggak melakukannya sendiri? Ya Tuhan tuh bisa, tapi dia tuh mencari kita sebagai rekan sekerjanya di dunia ini. Untuk dia bisa pakai. Saudara, mari kita mulai merenung. Tuhan tahun depan ini kan kita sudah mau selesai 2024. Ya, pencapaian apa gitu loh. Coba saya tuh ngapain ya 1 tahun ini ya. Apakah saya hidup bagi diri saya sendiri atau saya hidup bagi kepentingan Tuhan? Sehari 24 jam, berapa banyak waktu yang saya beri buat Tuhan, berapa banyak waktu yang untuk diri saya sendiri? Karena sesungguhnya sehari itu bukan 24 jam loh saudara. Karena kita pakai buat tidur itu 8 jam. Sisanya itu untuk kita beraktivitas. Ya, taruhlah makan, ya terus melakukan yang lain-lain yang gak penting, makan tuh sih penting ya, 3 kali sehari, 7 jam itu dipotong lagi saudara. Tinggal sedikit loh waktu kita ini. Nah berapa banyak yang kita pakai untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Ya, dan berapa banyak yang kita pakai untuk hidup bagi diri kita sendiri. Kita harus mulai bertanya. Karena kita akan masuki tahun yang baru, ya kita harus mempertanggungjawabkan waktu yang sudah kita lewati. Karena ada satu hal yang gak akan pernah bisa kembali, yaitu waktu. Semua bisa, tapi waktu tuh gak pernah bisa kembali. Hari ini yang gak akan ada lagi, hari ini ya hari ini. Jadi selama kau berkata besok aja, tobat besok aja lah, kan masih lama juga ya. Tobat kau tahun depan aja. Ya, dan akhirnya kita gak pernah melakukan apa-apa untuk kehendak Tuhan. Ada satu kesaksian di Mesbah Doa, Bu, saya itu jemaat Mesbah Doa. Lalu satu saat saya sama istri saya divonis dokter gak bisa punya anak secara normal. Harus bayi tabung. Dan bayi tabung itu kan besar ya biayanya. Apalagi kalau pakai tabung gas. Itu agak murah mungkin ya kalau mau cari yang hemat. Kalau saudara yang mau bayi tabung tapi biayanya pas-pasan pakai BPJS bisa tabung gas. Tapi nggak dijamin ya. Lalu bawa tabungnya sendiri maksudnya ke rumah sakit. Bayarnya mahal, dia sudah coba tapi nggak bisa, akhirnya gugur, coba lagi gugur. Sampai satu saat suaminya itu bilang begini, ini waktunya aku cari Tuhan lah. Sampai kapan begini terus hidup? Lalu dia mengambil keputusan untuk menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Lalu dia mulai tinggalkan semua dosa. Dia bilang saya itu Bu hidup semua dosa saya lakukan. Tapi hari itu saya mengambil keputusan untuk berbalik kepada Tuhan. Lalu dia berbalik kepada Tuhan. Dia cari Tuhan. Dia dengerin khotbah-khotbah di YouTube. Itu harus kita loh yang usaha saudara untuk cari Tuhan. Saudara gak bisa cuma tunggu datang di gereja tiap minggu dengerin khotbah tapi gak pernah buka hati dan gak pernah melakukan apa-apa. Makanya saudara cuma jadi orang Kristen yang begitu-begitu aja. Mungkin juga saudara pengerja di gereja. Tadi saya dengar dari Ibu Gembala ya ada berapa volunteer di sini Bu? 80. Tapi kalau kau gak ketemu Tuhan bikin ribet hidupmu.
Karena banyak orang Kristen itu yang pelayanan tapi ribet hidupnya. Apa dikit tersinggung, apa dikit ini ya, lihat orang gak senyum, udah itu kok sama saya gak senyum ya orangnya. Ribet kau, ribet. Hidupmu itu bikin ribet orang lain juga. Ya, jadi coba perbaiki dulu dirimu sendiri, bertobat dulu, minta Tuhan ubahkan dulu, sadarilah kemalanganmu itu apa. Kalau kau tukang tersinggung itu kemalanganmu loh, bener ya. Kalau orang sakit jiwa tuh dia tidak sadar kalau dia sakit. Dia tuduh orang terus yang salah, padahal yang sial tuh dia. Ada apa? Ya, orang itu banyak saudara ya. Jadi bersama itu bermasalah. Ketemu ini bermasalah, ketemu itu bermasalah. Sama tembok aja dia masalah loh. Ada orang-orang begitu, sama tembok aja masalah, dia tendang sendiri tuh tembok. Lu ngapain sih lu? Ya, kalau tembok bisa ngomong. Ada orang-orang begitu, memang ada. Dia ketemu sini dan dia tidak menyadari kalau dia itu sakit. Kita nggak mungkin bisa bawa orang bertemu Tuhan, menjangkau orang kalau kita sendiri belum beres. Kita dulu harus sembuh, kita dulu harus datang bawa diri sama Tuhan, baru kau bisa jadi alat penjangkauan. Kalau enggak kau jadi batu sandungan. Bukan batu sandungan lagi, trotoar sandungan. Kalau batu kecil saudara, trotoar tuh gede. Dan Alkitab berkata Yesus itu datang untuk orang sakit. Sebab bukan orang sehat yang butuh dokter, tapi orang sakit. Masalahnya seringkali kita ini tidak sadar kalau kita. Amin. Orang sakit bisa sembuh kalau dia tahu dia sakit, lalu dia datang sama dokter. Iya toh? Masalahnya banyak orang sakit tapi tidak merasa sakit. Tapi orang bilang, kamu kok pusat ya? Apa iya toh? Dipegang ini, kamu demam lo tinggi. Apa iya toh? Enggak, aku enggak rasa apa-apa. Ini kayaknya gila. Makanya saudara, ada orang-orang Kristen yang hidupnya itu troublemaker. Di gereja itu bikin masalah. Udah pengerja, tersinggungan. Dan ini orang-orang begini bikin perpecahan. Ya, saya sekarang agak keras Pak. Kalau ada orang begini langsung saya suruh keluar dulu. Apalagi kalau dia nggak mau dibina ya. Kita sudah berusaha bina. Tapi nggak mau ya sudah kita binasakan. Enggak saudara, enggak boleh ya. Bertobat ya. Tuhan binasakan loh kalau kau enggak mau bertobat. Tuhan loh, bukan saya. Ya Tuhan yang binasakan. Enggak mau bertobat ya memang pasti binasa. Karena bikin perpecahan, omongnya di depan lain, di belakang lain. Ya suka cari muka sama orang. Padahal mukanya udah banyak loh. Tapi enggak cukup-cukup. Ada orang-orang begini. Makanya ya maaf ya saudara, kita tuh ayo kita melayani Tuhan, kita beres dulu. Supaya hidup kita ini tidak jadi batu sandung, trotoar sandungan. Jangan kita udah hebat tapi kelakuan kita ya apa dikit jadi masalah, apa dikit jadi gini. Nggak akan mungkin kita bisa membawa orang kepada Kristus kalau kita sendiri belum mengalami. Lalu dia bilang akhirnya saya putuskan Bu untuk mencari Tuhan. Saya capek dengan hidup dalam dosa terus sampai saya sudah berusaha, saya pengen punya anak, enggak bisa. Ya udahlah saya stop sampai di sini dan saya akan benahi diri saya mau cari Tuhan. Lalu dia mulai tinggalin satu-satu dosanya, dia cari Tuhan. Saudara, orang itu sering kali bertanya, Bu gimana sih Bu supaya kami ini mengalami lautan Tuhan? Kau punya kerinduan dulu di hati untuk menyerahkan hidupmu sungguh-sungguh sama Tuhan. Aku mau Tuhan, menyerahkan hidupku sungguh-sungguh sama Tuhan. Waktu kau bilang kau mau berdoa minta Roh Kudus turut bekerja, maka Roh Kudus akan memampukan. Ya kalau udah tahu juga mau bertobat ya, maka banyak dengerin firman, banyak dengerin khotbah. Ya, ketika engkau mulai dengerin khotbah, kan kita bilang firman Tuhan bilang iman itu tumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan drama Korea. Nggak mungkin imanmu tumbuh kalau kau tiap hari yang kau dengar tuh drama Korea. Ya. Tapi iman itu tumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Firman Kristus. Waktu tiap hari kau dengar firman. Alkitab bilang bahwa firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia.
Karena dia akan mengerjakan. Saya banyak dengar dari mesbah doa, kesaksian mereka, istri-istri. Bu, tadinya saya ini kalau putar khotbah ibu, suami saya marah-marah. Lu kalau mau dengar khotbah, dengar aja sendiri. Jangan kenceng-kencengin itu. Debbie Basir terus kau. Tapi istrinya sabar. Dan akhirnya suaminya melihat istrinya ini berubah. Saya banyak dengar kesaksian mereka. Saya berubah bu, dulunya saya tukang emosi, tukang marah-marah, melawan sama suami. Tapi sejak saya dengar khotbah ibu, saya berubah. Saya jadi lembut, gak marah-marah, saya minta maaf duluan sama suami. Kan akhirnya suaminya tahu, dia kok sekarang berubah ya. Lama-lama suaminya bilang gini, kamu kalau dengar mesbah doa, di kamar aja. Di atas tempat tidur nih. Tapi suaminya pura-pura tidur. Padahal dia dengerin. Gengsi dia. Karena pria itu kan gengsi memang. Gengsinya lebih tinggi ya. Pura-pura tutup bantal tapi dengerin. Lalu kata istrinya begini, iya bu, tadinya dia pura-pura bu. Ternyata dia denger juga, lama-lama ketagihan, lama-lama. Sekarang tiap malam, ayo cepet setel tuh Debbie Basir kita. Sudah nonton nih mesbah doa loh. Akhirnya suaminya ikut dan akhirnya mereka dipulihkan. Ya karena apa yang mereka dengar? Firman Tuhan. Ya bukan saya, tapi firman. Waktu dia punya kerinduan, waktu saudara punya kerinduan untuk mendengar, maka Tuhan berbicara. Nah akhirnya Yesus bilang sama perempuan itu. Yesus tahu bahwa perempuan ini hidup dalam persinahan, dalam kenajisan. Dia orang yang tertolak di masyarakat. Dia merasa terintimidasi, dia merasa terhina. Makanya dia datang ke sumur jam 12 siang. Biasanya orang pergi ke sumur tuh jam berapa? Pagi. Saudara nggak punya sumur ya? Nggak tahu ya makanya ya. Saya dulu waktu kecil tuh punya sumur saudara di kompleks itu ada sumur satu di halamannya oma saya. Nah dulu kan belum ada air, kalau ambil air di sungai. Karena jauh ya orang akhirnya numpang ikut ambil di sumur, bawa timba sendiri-sendiri. Ya, jadi kalau pagi itu rame di situ, orang cuci, orang nimba air, bawa pulang ke rumah, orang cuci piring, cuci pakaian di sumur situ. Rame. Nah, perempuan ini tahu pagi itu rame. Makanya dia datang siang-siang. Kenapa? Karena ketika Yesus tanya sama dia, Yesus bilang, "Saya boleh minta air?" Dia bilang, "Kamu kan orang Yahudi, kenapa kamu minta air sama orang Samaria? Kita ini musuhan loh." Lalu Yesus bilang, seandainya engkau tahu siapa yang meminta air kepadamu hari ini, maka aku niscaya kamu pasti meminta sesuatu kepadaku. Kamu pasti akan minta air kehidupan kepadaku, karena kalau engkau minum air itu, kau tidak akan haus lagi. Lalu perempuan ini tertarik dengan promo yang Yesus kasih. Minum airku, tidak akan haus lagi. Ya, dan dia bilang, kalau gitu beri aku air itu. Supaya aku tidak haus lagi, jadi aku tidak perlu kesini lagi. Kamu kan gak punya timba, bagaimana kamu bisa menimba air itu? Yesus bilang, oke, saya kasih, panggil suamimu. Disitulah saudara, dia bilang, saya gak punya suami. Yesus bilang, iya, karena kau sudah 5 kali bercerai. Dan hari ini kau hidup dengan suami orang, itu bukan suamimu. Dia kaget, kenapa Yesus tahu? Yesus maha tahu. Sepintar apapun kau simpan dosamu, Tuhan maha tahu. Jadi jangan berkelat lagi di hidup ini, jangan berkelit. Lebih baik ngaku, serahkan hidup sama Tuhan. Ini sudah akhir tahun, tidak capek kau hidup berdosa? Ya capek, saya aja capek lihat hidupmu. Masa kau yang jalani tidak capek? Saya tuh kalau ada orang konseling berdosa, saya bilang, "Bu, enggak capek tuh Bu hidup dalam dosa." Capek loh Bu, saya lihat kau aja capek saya. Apalagi kau yang menjalani, capek kau hidup dalam dosa itu. Enak tuh hidup dalam kekudusan, melayani Tuhan, hati damai, enggak usah cari gara-gara, amin. Ada masalah dihilangkan. Jangan enggak ada masalah cari-cari masalah. Ya, kan enak hidup begitu. Hatinya bersih, nggak ada apa gitu ya. Yesus tahu perempuan ini akan datang ke sumur itu jam 12. Dan Yesus tahu dia membutuhkan juru selamat. Karena Yesus tahu pasti hidupnya udah capek. Orang tuh kalau cerai sekali masih masuk akal saudara. Mungkin dulu salah pilih, belum bertobat. Saya banyak ketemu orang begitu. "Bu, saya ini dulu sudah pernah nikah Bu, tapi saya cerai." Kenapa? Karena dulu saya belum mengerti kebenaran. Saya ketemu istri saya itu didugem. Ya.
Ketemu saja didugem, dunia gemetar. Pasti rumah tangganya bergetar. Ya, jadi penting kalau ketemu jodoh itu di mana penting. Ya, kalau kau ketemunya didugem, ya bergetar rumah tanggamu. Kalau kau ketemu istri di kuburan, horor rumah tanggamu. Horor, menakutkan. Ya, ketemu istri paling bagus tuh di gereja. Amin. Jadi yang muda-muda kalau mau cari jodoh datang ke sini. Enggak apa-apa, lebih baik kan ketemu di gereja. Ya, daripada di mana terminal gitu. Ya. Kau ini mau cari jodoh atau cari preman? Ya, jadi kalau nikah 1 kali terus cerai, oh gagal dulu, salah pilih. Tapi kalau 5 kali, perempuan ini 5 kali nikah, 5 kali cerai. Dan sekarang lagi kumpul kebo sama kebo. Namanya juga kumpul kebo. Pasti bukan orang itu, kebo itu. Yang gak punya akal. Ya. Dan Yesus bilang, lah dia kaget kok tahu. Kalau orang sampai 5 kali kawin cerai, itu sih bukan kesalahan, itu bukan kegagalan ya. Itu apa itu namanya? Kawin cerai 5 kali. Ya, kegatelan. Ya nggak tahu apa itu, tapi ya terjadi. Jadi makanya dia ke sumur jam 12 siang saat tidak ada orang. Tapi Yesus tahu itu. Yesus tahu perempuan ini sudah lelah dengan hidupnya. Itu juga ndak enak. Dia sampai takut ketemu orang. Dia akan dihakimi. Dia akan ya pasti kalau datang ke sumur pagi-pagi, coba berani datang ke sumur pagi-pagi. Mulut tetangga itu maut. Ya, dia baru datang masih jauh. Semua udah. Ya, pelakor. Kumpul kebo. Makanya dia nggak mau. Tapi Tuhan Yesus tahu. Dia butuh sentuhan, dia butuh jamahan, dia perlu dijangkau. Saat itu dia kaget waktu Yesus bilang, iya memang kau gak punya suami. Karena kau sudah 5 kali menikah, kau 5 kali cerai. Dan sekarang kau hidup bukan dengan suamimu. Dia kaget mendengar apa yang Tuhan bilang kepada dia. Dan akhirnya Yesus berkata kepada dia, nenek moyangmu mencari Allah di gunung. Bangsa kami Yahudi mencari Allah di Yerusalem. Kan di sana tempat orang berdoa di bait Allah. Tapi akan datang saatnya Tuhan bilang, Bapa akan mencari penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kau tidak perlu lagi berdoa di gunung. Kau tidak usah perlu berdoa ke Yerusalem. Karena engkau harus berdoa kepada Bapa di dalam roh dan kebenaran. Karena Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Gak perlu ke Israel untuk berdoa. Kita ke Israel jalan-jalan saja. Lihat sejarah di sana. Oh ini Tuhan pernah datang di sini. Ya jemaat tuh kan nanya, Bu Debbie kalau ke Israel, di mana tempat ibu paling bergetar kalau berdoa? Saya bilang di kamar hotel. Oh kok bisa? Ya karena Yesus berkata, kalau kau ingin berdoa menemui Bapamu, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu dari tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi akan menjawab doamu dari tempat yang tersembunyi. Nggak usah kau berdoa di tembok ratapan, pukul-pukul kepalamu begini. Geger otak nanti kau. Dijawab kagak, geger iya. Jadi jangan ya, nak ya jangan. Apalagi kalau orang mau ke Israel titip doa, sesat kau, sesat. Pendetanya mau aja mana titipan doa karena dapat titipan amplop. Kalau saya sekarang mau dititip amplopnya saya ambil, formulir doanya saya buang. Karena kenapa saudara? Kalau kau pergi, saya bawa grup kemarin, lihat itu loh, ada pendeta lagi masukin formulir doa di batu-batu. Tukang sampahnya datang, begitu pendetanya pergi diambil semua dibuang di tempat sampah. Saya bilang itu nasibnya formulir doamu. Tidak sampai ke sorga, cuma sampai di tempat sampah. Kau pikir setelah formulir doamu didoakan di tembok ratapan terus Tuhan mendengar gitu?
Karena persembahan hidupmu tidak akan pernah bisa kau tukarkan oleh doa pendeta hebat manapun. Cuma bisa waktu kau datang sendiri kepada Tuhan, mempersembahkan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Bapa, karena Bapa menghendaki penyembah yang benar, yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Saat perempuan itu mendengar firman yang Yesus katakan, jiwanya terbuka, hatinya terbuka, dia mau untuk menerima air kehidupan itu. Lalu apa yang terjadi, saudara? Alkitab berkata di sana bahwa ayat yang ke-28, kita lompat Yohanes 4. Maka perempuan itu dikatakan sampai di 25 dulu. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut Kristus. Dan apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Dia mulai ingat, oh ini nubuatan dari zaman dulu bahwa ada Mesias akan datang. Ya jangan-jangan ini yang tadinya dia tidak kenal, akhirnya mulai mengenal. Sayang saudara jadi Kristen tapi gak kenal Tuhan. Lalu dikatakan seketika dia mendengar, ayat 28, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ ketika dia mengalami zaman Tuhan, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ apa? Mari lihat, di sana ada yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Saudara, yang tadinya perempuan ini ketika dia belum ketemu Tuhan Yesus, dia datang di sumur pas sepi, tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami kelahiran kembali. Apa yang terjadi? Dia lari ke kota, jauh loh saudara. Dia lari ke kota, dia temui banyak orang, dia bilang, hei aku ketemu seseorang yang tahu hidupku, yang bisa baca dosaku. Dan aku mengalami sesuatu dengan dia. Ayo kita semua pergi ke sana. Dia mengajak banyak orang untuk pergi datang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan mau saudara. Biar hidup kita dijangkau, lalu kita bisa menjangkau banyak orang. Hari ini jangan hidup bagi kepentinganmu sendiri. Tapi mari kita hidup bagi kepentingan Tuhan. Saya undang para imam musik maju supaya hidup kita ini boleh kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kelak ketika Tuhan datang. Maka kita akan menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Tuhan. Bangkit berdiri bersama, datang pada Tuhan hari ini apapun keadaanmu. Tuhan tahu. Dia tahu walaupun kau pikir gak ada satu orang pun yang tahu. Tapi dengar baik, Tuhan tahu hidupmu hari ini. Seberat apapun tanggungan yang sedang kau pikul karena dosa. Mungkin engkau capek, engkau berkata, aku lelah Tuhan. Aku butuh jamahanmu supaya aku tidak kehausan lagi di hidup ini. Mencari sesuatu yang bisa membuat aku damai. Hanya di dalam Tuhan. Waktu kau berkata, ini hidupku Tuhan. Aku mau akhiri semua dosaku. Dan ketika engkau bertobat, Tuhan mulai turut bekerja. Katakan di hadapan Tuhan, angkat tanganmu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lebih lagi, angkat hatimu dan tanganmu, katakan, selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku
Mari tutup matamu dalam hadirat Tuhan. Di penghujung tahun 2024 ini, biar kita membuka hati bagi Tuhan. Datang pada Tuhan, Dia tahu kelelahanmu, Dia tahu batas kemampuanmu. Jangan menjauh dari Tuhan, sebab kebahagiaan hidup kita bisa dapatkan waktu kita belajar mencari Tuhan dan hidup menghormati Tuhan. Waktu engkau menghormati Tuhan, kau berkata, hidup aku ini bagimu Tuhan. Aku mau buang semua dosaku. Serapi apapun engkau simpan dan tutup dosamu, Tuhan tahu. Dia tahu sampai hal-hal yang terkecil. Karena itu hari ini, karena kita tahu Tuhan tahu, mari datang sama Tuhan. Dia mau ada pengakuan dari mulut, karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mengakui dosanya dan meninggalkannya. Mereka akan diselamatkan dan dipulihkan. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, kalau kami hidup Tuhan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bila dinyatakan selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sebab dunia takkan bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan juga buat semua yang melayani. Kiranya di minggu-minggu atau hari-hari terakhir di tahun ini kita bisa kembali merenungkan, mengucap syukur, tapi memilih untuk mengakhiri tahun ini on a high note. Memilih untuk mengakhiri tahun ini bukan dengan relax mode atau biasa-biasa saja, tapi percaya bahwa begitu baik Tuhan sudah merawat kita di tahun ini. Kita mau berikan yang terbaik di hari-hari. Kita akan soon menutup dan pindah ke tahun yang baru. So, biarlah kita terus bisa diberikan kepekaan, hikmat, tapi juga Roh Kudus bantu untuk kita bisa dituntun, untuk kita punya keberanian ekstra. Karena 1 minggu ke depan sampai minggu depan kita akan merayakan our Christmas celebration. Mungkin ada di antara kita yang beberapa minggu ini sudah banyak mengundang, banyak mengajak, mau itu keluarga, kerabat, teman-teman di hobimu atau di komunitasmu. Tapi ada juga mungkin di antara kita yang mungkin gak seberani itu. Tapi kita mengucap syukur karena kita masih ada 1 minggu lagi. So, gak kebetulan kalau Pastor Debbie tadi bicara bahwa waktu kita tidak lama. Biarlah kita memilih untuk memakai waktu kita dengan baik. So, doa kami supaya setiap Bapak Ibu juga punya keberanian khusus minggu ini untuk mungkin yang sudah mengundang, punya keberanian secara konsisten untuk mengundang kembali, mengingatkan kembali. Tapi mungkin kalau Bapak Ibu belum mengundang, siapapun yang Roh Kudus taruh di hati Bapak Ibu, boleh beranikan diri untuk mengundang. Masih ada waktu untuk Christmas Celebration FLC minggu depan. Dan banyak hal yang behind the scene kita lakukan untuk persiapan Christmas Celebration ini. Tapi
kerinduan kami supaya kita bisa bermitra dengan setiap jemaat FLC untuk bisa membantu untuk menjadi tuan rumah yang baik. Dan menjadi tuan rumah yang baik bukan hanya di saat kita di sini dan menjaga tempat ini, tapi kita harus menjadi tuan rumah yang baik dengan kita mengundang, terus mengundang, terus mengundang. Dan nggak kebetulan, sudah hampir kita 1 tahun di Pondok Indah ini. Kalau kita lihat dari data setiap minggu, setiap ibadah, hampir setiap ibadah ada jiwa baru di setiap hari minggu di FLC. So, itu berarti banyak hal yang terjadi di sini yang baik. Banyak hal di mana Tuhan kirimkan jiwa-jiwa from all sorts of places, tapi juga karena kita sudah sering mengundang. Tapi biarlah di final week ini kita punya extra courage lagi, extra keberanian lagi untuk memberanikan diri juga mungkin untuk mengundang lagi siapapun yang kita sudah undang atau belum undang, siapapun yang kita sebenarnya punya kerinduan untuk mengundang tapi mungkin belum berani untuk melakukan itu, biarlah kita diberikan kata-kata yang tepat dan kita berdoa biarlah di saat kita mengirim undangan, di saat kita memberi undangan, Roh Kudus bantu untuk melembutkan hati siapapun itu supaya tergerak untuk juga hadir bersama-sama dengan kita. Amin. So don't forget next week we will have 2 Christmas celebration jam 10.30 dan jam 4 sore. Both Christmas celebration is a synergy service, so our kids will be joining us, our youth will be joining us. So don't worry about the space, kita udah sediakan tempat dan ruangan supaya kita bisa menampung banyak jiwa dan setiap keluarga Bapak Ibu yang juga mau diajak. Dan pastikan bahwa it's gonna be a special Christmas, bukan Christmas yang begitu-begitu saja, tapi biarlah kehangatan, damai ada beserta kita. Tentunya bukan hanya di Natal ini, tapi seterusnya. So thank you for that. Dan untuk setiap Bapak Ibu juga yang sudah memberikan kontribusi, thank you so much. Untuk setiap Bapak Ibu atau jemaat yang ingin memberi kontribusi, mau itu untuk Natalan FLC minggu depan atau juga untuk year end dinner kita, untuk setiap volunteers. Memang beberapa minggu kemarin Sister info bahwa kita punya kerinduan untuk melakukan appreciation dinner setelah ibadah minggu depan. Namun setelah kita melihat ruangan yang ada tidak memungkinkan, maka dari itu kita akan melakukan year end Christmas appreciation untuk volunteers kita di hari Selasa tanggal 17. Jadi kalau mungkin ada Bapak Ibu yang punya kerinduan untuk berbagi untuk volunteers kita, memberikan apresiasi, karena setiap minggu ada hampir 80 volunteers kita yang setia melayani Bapak Ibu, setia menjaga supaya semua bisa berjalan dengan baik. Seringkali mereka bahkan tidak kelihatan di saat kita beribadah, tapi they are doing so much extra. And sometimes kita mungkin gak bisa appreciate semestinya. Dan mungkin kalau Bapak Ibu merasa this is a good time, aku juga mau bantu contribute, please do so. You can connect with our team di Home Lounge dan kita akan dengan senang hati dan ucapan syukur mengakomodir setiap kontribusi Bapak Ibu. So mari kita akhiri ibadah kita pada siang sore hari ini dan mari kita bangkit berdiri. Thank you. Jadi minggu besok itu kita adalah minggu terakhir untuk ibadah di FLC Pondok Indah. Karena that's our last Sunday service. Jadi minggu besok kita adalah year end Thanksgiving and Christmas celebration. Karena tanggal 29 kita nggak ada service. Kita baru lagi ada service di first week tanggal 5 Januari 2025. So undang keluarga, undang teman. Hanya ada 2 service minggu depan, kita akan buka sampai belakang dan bisa menampung 500 kursi lebih. So jangan khawatir dengan space, tapi biar kita bisa bersyukur. Dari Februari Tuhan izinkan, sebagaimana saya dapat notifikasi 2 hari yang lalu dari pihak manajemen Pondok Indah katakan, selamat ya Pastor Josh, because setelah 33 tahun akhirnya gereja FLC adalah yang pertama untuk merayakan Natal di Pondok Indah Mall dan semuanya karena anugerah Tuhan. So tidak pernah ada namanya kelebihan gereja. Karena terlalu banyak yang perlu pertobatan.
So terima kasih untuk kesetiaan Anda. Selalu saya bilang, gereja dalam sini bagus. Kita di FLC bagus. Tapi jauh lebih penting menjadi gereja yang baik di luar sana. Biar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. So gunakan minggu depan yang ada. Sebagai tadi Ibu Gembala katakan, biar kita menjadi host yang baik untuk Pondok Indah dan sekitarnya dimanapun. Biar lewat rumahnya di tempat ini. Kita menjadi bagian untuk kota ini. Sehingga pertobatan-pertobatan terus terjadi tiap hari dan tiap minggunya. Arahkanlah hatimu, angkat kedua belah tanganmu, pulanglah dengan bahagia. Berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacitanya Bapa turun melimpah, memenuhi setiap ruangan di hidupmu. Dan sekali-kali Dia tidak akan tinggalkan kita. Bahkan saat detik siang ini, engkau menerima berkat Tuhan. Terima dan percaya, seluruh mujizat yang kau perlu di akhir tahun ini terjadi, turun, hadir di kehidupanmu. Terima, terima, terima. Dan semuanya dilakukan dalam persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat sama-sama semua, katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ambil waktu bersatu dulu sejenak. God bless you.